Shalom Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabar kita semuanya? Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan pada Minggu Advent ini boleh bersama-sama beribadah. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Tema kita hari ini adalah murka Herodes dan ketaatan Yusuf. Ini adalah satu teks Alkitab yang jarang sekali dikhotbahkan dan saya rindu supaya kita belajar bersama-sama. Mari kita baca ayat Alkitab di dalam Matius pasal 2 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Sudah dapat Bapak Ibu? Kita akan baca secara bersama-sama dalam 3 ayat ini. Penyingkiran ke Mesir, ayat 13, 14, 15, 1, 2, 3, ya. Setelah orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Amin. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu senantiasa dan menjadi pelaku yang setia. Ketika Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi, segala sesuatu dijadikan dengan sangat-sangat baik. Alkitab mencatat sungguh amat baik, termasuk manusia. Ketika manusia diciptakan dan ditempatkan di Taman Eden, dan Tuhan memberi satu larangan, ya, buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pada waktu itulah manusia tidak taat, manusia pertama Adam dan Hawa, dan ketika mereka tidak taat oleh karena digoda oleh iblis melalui ular, maka manusia jatuh dalam dosa. Itulah sebabnya di liturgi kita itu ada penciptaan, ada manusia yang jatuh dalam dosa. Setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak lagi bisa, tidak mampu untuk bisa datang kepada Tuhan. Nah, itulah sebabnya Tuhan datang mencari manusia. Di manakah engkau, Adam? Itu adalah pertanyaan dari Tuhan untuk mencari manusia. Bukan Tuhan tidak tahu, tapi Tuhan ingin supaya manusia pertama itu sadar akan keberadaannya sudah jatuh dalam dosa. Setelah itu Tuhan berinisiatif. Itulah sebabnya ada nubuat. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 itu ada proto-evangelium, di mana Kristus, ya, meremukkan tumitnya. Kristus akan mengalahkan maut. Nah, disampai pada kitab-kitab nabi besar dan nabi kecil menubuatkan tentang kelahiran Yesus. Nah, tibalah di dalam perjanjian baru kita bisa melihat Yesus Kristus lahir ke dalam dunia ini. Nah, itulah gambarannya. Bapak Ibu, proses untuk memberitahukan ini itu panjang sekali. Kalau kita garis besar, ya, saya tidak buat garis besar len merahnya itu kelihatan dari awal Tuhan yang mulai, waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia melupakan Tuhan, lalu Tuhan cari lagi manusia, lalu Tuhan berinisiatif untuk menyelamatkan manusia, lalu Tuhan datang untuk manusia, lalu Tuhan janjikan sesuatu hal untuk hidup kekal untuk manusia, dan dia datang kembali pun dia beritahu. Maka manusia harus percaya akan hal itu. Bapak Ibu, di dalam proses kelahiran, waktu malaikat Tuhan memberitahukan proses kelahiran baik antara Maria dan juga Yusuf, berita itu mengkagetkan kedua pasangan ini. Karena apa? Mereka belum menikah, masih tunangan, dan hukum yang harus mereka terima itu adalah mereka akan dihina, bahkan direndahkan, dianggap tidak suci pernikahannya karena belum menikah tapi kok hamil. Nah, itulah sebabnya Yusuf mempertimbangkan. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam pasal 1 soal kelahiran Yesus, pada waktu itu Yusuf berat sekali untuk menerima Maria sebagai istrinya. Karena apa? Dia sudah mengandung dari Roh Kudus. Dan Yusuf berpikir besar di situ, mau atau tidak, dan di situ Yusuf bergumul. Karena apa? Untuk menjadi orang tua dalam kategori bukan karena hubungan biologis, Yusuf itu sangat takut. Tapi Bapak Ibu perhatikan, dari pergumulan untuk menghadirkan juru selamat saja, Yusuf dan Maria harus mengalami apa? Hinaan.
Mereka harus dikucilkan pasti karena apa? Karena Kristus lahir. Mereka masih statusnya pada waktu itu tunangan. Nah, di dalam proses kelahiran itu Bapak Ibu, ketika Yesus lahir, ketika Maria dan Yusuf bergumul untuk melahirkan Yesus saja, mereka sudah bergumul untuk menghadirkannya. Dan pada waktu orang Majus mendengar itu, mereka bersuka cita, mereka datang untuk menyembah dia. Itulah sebabnya pada waktu dalam kerajaan, Herodes itu sangat tersinggung. Ketersinggungan Herodes pada waktu itu adalah ketika orang Majus datang memberitahu, kami datang untuk menyembah dia. Herodes tersinggung tentu. Karena apa? Orang Yahudi pada waktu itu harus tunduk taat menyembah Herodes. Dan itu membuat Herodes menjadi sangat geram. Bapak Ibu, pergumulan daripada Yusuf dan Maria itu tidak berhenti pada waktu mereka mau melahirkan Yesus. Sampai Yesus lahir pun, Yusuf dan Maria tidak berhenti menghadapi pergumulan. Hebat ya. Jadi ini adalah orang tua yang sangat luar biasa. Maka saya ingin mengajak kita memperhatikan antara murka Herodes dan ketaatan Yusuf. Bapak Ibu sekalian, saya ajak kita baca. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Bapak Ibu, Yusuf pada waktu itu tidak tahu bahaya apa yang akan menimpa Yesus, bayi Yesus yang agung itu. Dan sekaligus Yusuf tidak tahu bagaimana cara menghindari bahaya yang akan terjadi ketika Yesus harus dibunuh. Dan pada waktu itulah malaikat Tuhan datang kepadanya. Perintahnya di sini semuanya itu segera. Bangunlah, ambil anak itu serta ibunya. Bapak Ibu, saya membaca buku ya. Kenapa dimulai dengan ambil anak itu? Kenapa nggak ambil istrimu baru ambil anak itu? Di situ banyak sekali penafsir yang memberitahu bahwa anak ini dibuat sebagai yang utama. Jadi bukan berarti Yusuf tidak mengasihi istrinya. Itulah sebabnya karena Yesus sebagai yang utama, ambil anak itu serta ibunya. Lalu larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes mau membunuh anak itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah pergumulan kedua yang dialami oleh Yusuf dan Maria. Saya mencoba mencari Bapak Ibu, kenapa malaikat Tuhan datang memberitahukan secara tiba-tiba kepada Yusuf supaya dia bangun, ambil anak, ambil istri dan lari. Larinya pun adalah ke Mesir. Maka saya bertanya ya, kenapa ke Mesir? Bapak Ibu sekalian ya, saya gambarkan sedikit. Mesir itu adalah tempat ya terkenal dengan penyembahan berhala. Di dalamnya orang-orang kejam memusuhi umat Allah. Orang Israel pernah diperbudak pada waktu itu. Mereka juga pernah menyaksikan Raja Firaun membantai anak di bawah usia 2 tahun, sama seperti kasus Yesus. Orang Israel menyaksikan. Tapi kok kelahiran Yesus, waktu malaikat Tuhan datang, menyuruh Yusuf dan Maria membawa Yesus ke Mesir. Mengapa ke Mesir? Di Mesir itu Bapak Ibu terkenal dengan penyembahan berhala. Tidak adakah tempat yang lain untuk mereka disuruh untuk mengamankan diri mereka? Kenapa harus Mesir? Dari sini saya mencari Bapak Ibu dan tidak menemukan sesuatu yang eksplisit, tetapi paling tidak gambaran ini saya ingin bagikan kepada kita. Bapak Ibu, Mesir yang tidak kenal Tuhan ditetapkan Tuhan sebagai tempat perlindungan bagi sang bayi kudus. Bahkan orang yang tidak kenal Tuhan pun Tuhan bisa pakai untuk menyelamatkan, menjaga, melindungi orang-orang kudus, khususnya bayi Yesus. Maka Bapak Ibu, terkadang Tuhan memilih dan memakai tempat terburuk sekalipun ya untuk mendatangkan kebaikan. Maka kalau kita pikir Mesir itu tempat penyembahan berhala, tempat di mana ada kisah
di mana orang Israel dibunuh oleh Firaun. Tapi Tuhan pilih tempat itu untuk apa? Mengamankan Yesus. Bapak Ibu, kadang-kadang kita pikir tempat yang tidak enak itu adalah tempat yang tidak cocok untuk kita. Kenapa saya bekerjanya begini terus ya? Tidak pernah berubah, tidak pernah posisinya enak ya. Tapi Bapak Ibu lupa ya, sama seperti kisah ini. Gambaran kadang-kadang kita pikirkan ini tidak masuk akal, tidak enak, tidak baik, dan buruk sekali keadaannya. Tapi Tuhan kadang-kadang pakai tempat itu untuk menolong dan juga memberkati kita. Bapak Ibu, Mesir dipilih, ditetapkan Tuhan untuk menyelamatkan bayi Yesus. Bapak Ibu, dari sini saya ingin memberitahu kita, Yusuf dan Maria adalah pribadi yang sangat taat. Mereka tahu Mesir adalah tempat penyembahan berhala. Mereka juga tahu karena mereka orang Yahudi, pasti mereka sudah tahu kisah di mana orang Israel pada waktu itu sudah dibunuh oleh orang-orang Mesir. Dan mereka tahu itu. Tapi mereka tidak takut untuk melangkah pergi ke Mesir, dan itulah sebabnya perintahnya itu segera. Dan Yusuf dan Maria tidak pikir panjang. Maka ayat 14, maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Yusuf dan Maria sangat taat kepada Tuhan. Bapak Ibu ingat ketika malaikat Tuhan berbicara kepada Maria, Maria katakan, aku ini hanyalah seorang hamba, jadilah padaku menurut kehendakmu. Maka disitulah dia mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, Maria dan Yusuf itu adalah seorang orang tua yang sangat taat kepada Tuhan. Nah, ketaatan inilah yang mau kita pelajari. Bapak Ibu perhatikan, lalu saya mencoba menggali lebih dalam ya. Kalau mereka harus pergi ke Mesir ya, uangnya dari mana? Dari mana biaya hidup mereka kalau mereka pergi ke Mesir? Memang Alkitab tidak mencatat pastinya Yusuf bekerja. Ada persediaan mereka. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita runutkan di dalam cerita sebelum itu, pada waktu itu Tuhan memakai orang Majus dari timur datang ke Betlehem untuk melihat Yesus yang sedang dibungkus dengan lampin itu. Dan mereka datang menyembah dia, tapi tidak hanya menyembah, membawa apa? Persembahan. Apa persembahan mereka? Emas, kemenyan, dan mur. Jadi Bapak Ibu, dari mana biaya hidup mereka kalau mereka harus pergi ke Mesir? Saya menemukan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Persembahan orang Majus, emas, kemenyan, dan mur, itulah yang menjadi bekal Yusuf dan Maria untuk berangkat ke Mesir. Yusuf tidak pernah pikir ya, kalau seandainya mereka tidak didatangi oleh orang Majus, mungkin mereka tidak punya persediaan. Tapi yang tidak pernah dipikirkan Yusuf, dibuat Tuhan, membuat dia kagum akan Tuhan. Disitulah Yusuf menjadi sangat taat kepada Tuhan. Hebat ya. Kemarin kami didatangi oleh penanggung jawab Yayasan Sekolah Kalam Kudus. Kami hanya sekali bertemu. Tapi tiba-tiba dia datang, Pak Eker, kami datang mau memberikan parcel dari sekolah. Oh, dari mana? Kok bisa? Itu untuk siapa? Untuk jemaat kah? Untuk hamba Tuhan? Dia beritahu, untuk hamba Tuhan. Kami tidak pernah pikirkan itu, dan kami hanya kenal lewat kilas begitu saja. Tapi Tuhan pakai mereka ya. Jemaat juga dipakai Tuhan untuk memberkati kami. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu, yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan bisa pakai. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita berjalan dengan Tuhan, mulai hitung-hitungan, mulai tidak percaya, percayalah, tidak akan mungkin kita melihat berkat Tuhan yang besar. Tapi kalau kita berjalan dengan iman, saya yakin Tuhan bisa membukakan segala cara untuk menolong dan memberkati kita. Amin ya. Bapak Ibu, Yusuf dan Maria sangat taat kepada Tuhan. Dan Tuhan pakai orang Majus untuk apa? Memberkati Yusuf dan Maria. Persembahan yang mereka pakai itu dipakai untuk hidup mereka di Mesir. Karena pada waktu itu Bapak Ibu, ketika mereka ke Mesir, harus tunggu pemberitahuan dari malaikat Tuhan. Kalau seandainya ada berita pulang, maka mereka pulang. Sampai Herodes mati. Bapak Ibu, nunggu Herodes mati itu tidak ada yang tahu. Alkitab catat ya. Dan tinggallah di sana hingga Herodes mati.
Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan. Dari Mesir kupanggil anakku. Mereka disuruh tinggal di Mesir sampai Herodes mati. Berarti kalau kita pikir ya, doa mereka pada waktu sampai di Mesir ya, Tuhan cepat-cepatlah panggil si Raja Herodes ini supaya cepat mati, supaya kami kembali ke Mesir, ke Bethlehem. Dan itu tidak pernah dipikirkan mereka, dan mereka tidak tahu kapan Herodes mati. Tapi Bapak Ibu perhatikan, dari persembahan inilah mereka bisa hidup 1, 2, 3 tahun lebih. Pada waktu mereka di Mesir, mereka hidup dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Maka di situ saya membuat satu pernyataan dalam satu kalimat. Tuhan menyediakan ya. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, luar biasa memang Tuhan itu. Maka kita harus memuji Tuhan. Bapak Ibu, saya akan membacakan beberapa ayat Alkitab untuk memudahkan kita memperhatikan soal ayat atau teks yang kita sudah baca. Di dalam Yesaya pasal 19 ayat 1. Di sini saya menemukan kenapa di Mesir itu banyak berhala. Karena di dalam Yesaya 19 ayat 1 mengatakan, ucapan ilahi terhadap Mesir. Lihat, Tuhan mengendarai awan yang cepat dan datang ke Mesir. Maka berhala-berhala Mesir gemetar di hadapannya. Dan hati orang Mesir merana hancur dalam diri mereka. Bapak Ibu, seolah-olah pada waktu Yesus mau dibawa ke Mesir, semua berhala yang ada di situ itu terganggu sekali. Kadang-kadang keberadaan orang kudus ya, orang-orang percaya ya, di tengah orang yang tidak benar, membuat mereka gemetar ya. Nah, orang Mesir punya berhala banyak. Dengan kehadiran Yesus di situ, maka berhala menjadi gemetar ya. Di dalam Yesaya pasal 19 ayat 25, kita baca 1, 2, 3. Ya. Yang diberkati oleh Tuhan semesta alam dengan berfirman, diberkatilah Mesir umatku, dan Asyur buatan tanganku, dan Israel milik pusakaku. Nah, di sini kadang-kadang kita nggak ketemu ya. Di sisi lain Mesir itu adalah tempat banyak sekali penyembahan berhala. Tapi di sisi lain Tuhan mengatakan bahwa Mesir itu adalah umatnya. Itu mirip seperti Yunus mau diutus ke Niniwe. Yunus tidak mau melayani orang Niniwe karena mereka sangat jahat kepada orang Israel. Mereka sangat jahat dan tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Tapi Tuhan katakan kepada Yunus, Yunus, bagaimanapun juga Niniwe adalah umatku. Bapak Ibu, saat Mesir menyembah berhala, mereka adalah ciptaan Tuhan. Mereka perlu dikasihi. Tapi di dalam Yesaya kita temukan ya, di situ Tuhan berkata, diberkatilah Mesir umatku, dan Asyur buatan tanganku, dan Israel milik pusakaku. Nah, disinilah memposisikan diri Kristus sebagai Raja Pencipta. Dia adalah Tuhan atas segala bangsa. Sore nanti kita akan doa untuk segala bangsa. Anak-anak akan dibagikan bendera. Kita sekarang sedang menonton Piala Dunia ya. Banyak yang pulang melalui jalan lain sesuai dengan tema PGI. Maka negara-negara besar kalah ya. Hari ini final. Tadi malam juara 3-nya siapa? Ada yang nonton ya? Kroasia ya. Dan hari ini final. Dan kita tidak mendoakan supaya pertandingan Argentina yang menang atau Prancis yang menang, tidak. Tapi kita mendoakan supaya semua bangsa itu mengenal Yesus. Maka anak-anak nanti akan berdoa. Nah, untuk apa mereka pergi ke Mesir? Yang terakhir Bapak Ibu, di dalam pembacaan kita tadi, supaya genaplah yang dinubuatkan para nabi. Jadi mereka pergi ke Mesir karena sudah dinubuatkan. Jadi di dalam Hosea pasal 1, kita baca 1, 2, 3 ya. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam ayat 15, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Nah, dari sini Bapak Ibu kita perhatikan waktu Yusuf dan Maria taat pergi ke Mesir, dan pada waktu beberapa waktu di Mesir, maka Tuhan kembali memanggil Yusuf dan Maria untuk kembali ke Bethlehem, ke Nazaret, ya, di mana Yesus lahir. Maka poin penting saya di dalam khotbah Advent 4 ini adalah kita belajar. Mari kita belajar taat seperti Yusuf, agar kehendak Tuhan itu dinyatakan melalui hidup kita. Bapak Ibu, kehendak Tuhan bagaimanapun tidak akan bisa dinyatakan kalau kita tidak menjadi orang yang taat. Kalau kita hanya mentaati orang yang mungkin lebih tinggi dari kita, bos kita,
atau diri kita, suami istri kita, tapi tidak mau taat kepada Tuhan, mustahil kita bisa menghidupi, menyatakan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi pada waktu kita jadi orang Kristen yang taat, kita pasti akan menjadi berkat, menyatakan kehendak Tuhan melalui hidup kita. Amin. Selamat hari Minggu, mari kita berdoa.